Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi metode penelitian untuk pertemuan kedua. Adapun bahasa yang akan kita bahas adalah pertama adalah sistematika penulisan, strategi topik dan masalah penelitian, latar belakang masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian serta signifikan penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian itu harus bersifat jujur, objektif, tidak berpihak, serta empiris. Oleh karena itu dituntut sebagai peneliti beberapa hal tadi supaya penelitian yang kita hasilkan dapat bermanfaat dan berdaya guna. Berikut ini ciri-ciri dari karya tulis akademik sebagai karya ilmiah, diantaranya harus objektif. Objektif di sini artinya tidak berlebihan, tidak bersifat rekaan. Artinya harus nyata, harus sesuai dengan faktanya. Selanjutnya adalah sistematis. Tahapan demi tahapan harus ada benang merahnya. Artinya antar bab 1 sampai bab 5 sampai kesimpulan itu harus nyambung. Termasuk dengan daftar pustaka. Jadi penelitian tidak bisa menuliskan secara sembarangan kalau kita menuliskan sebuah karya ini. Selanjutnya adalah harus logis. Logis ini dapat terima dan dengan akal sehat. Selanjutnya yang terpenting, yang tak kalah penting adalah dapat diuji kebenarannya. Ya, penelitian ini harus dapat diuji dengan menggunakan parameter yang ada, dengan metode atau framework, dan menggunakan konsep-konsep yang ada. Selanjutnya penelitian ini harus terbuka. Terbuka ini bisa diakses oleh siapa aja, bisa dibaca oleh siapa aja, supaya dapat menginspirasi atau memberikan gambaran atau memberikan citasi kepada penelitian untuk penelitian selanjutnya. Lalu penelitian ini harus bersifat umum, ya. Bersifat umum. Selanjutnya ditulis secara seksama dan dengan jelas. Adapun bab penelitian pertama adalah latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, signifikasi penelitian, serta sistematika penulisan. Yang perlu diingat bahwa dalam menyusun penelitian ini yang pertama adalah masalah penelitian adalah jantung penelitian. Jadi kalau penelitian tidak mempunyai sebuah masalah, tapi penelitian itu akan lemah hakikatnya. Artinya apa yang kita akan teliti kalau misalnya tidak menemukan sebuah permasalahan, karena dengan permasalahan kita akan menemukan solusi. Lalu penelitian yang baik selalu dimulai dari perumusan masalah penelitian yang baik. Lalu fenomena sosial yang layak diteliti bisa cukup menarik dan unik saja, tapi harus mengandung masalah yang signifikan. Selanjutnya bagaimana menuliskan pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ada kaidah-kaidahnya. Kalau saya biasanya untuk pendahuluan menuliskan objek, masalah, metode atau algoritma atau framework dan sebagainya, solusi dengan manfaat. 5 hal itu udah cukup mewakili dari pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan salah satu yang penting supaya bisa membuka dan memberikan informasi kepada pembaca atau kepada orang lain bahwa memang penelitian ini hal penting diteliti, dan karena terdapat situ ada beberapa pernyataan alasan dan kepentingan dan masalah yang harus ditelitinya. Lalu bagaimana menuliskan pendahuluan? Ini tadi seperti saya sudah bilang, ada tahapan-tahapannya. Pertama objek, masalah, metode, solusi dengan manfaat. Lalu apa masalah penelitian? Masalah penelitian ini harus spesifik dan relevan dengan judul penelitian, ya. Bagaimana cara kita akan menemukan sebuah masalah penelitian? Biasanya salah satunya harus mengobservasi, kuesioner, studi pustaka, ya. Pokoknya kita harus
mencari masalah-masalah penelitian yang memang langsung ke dalam sumbernya objek yang kita teliti gitu, supaya kita tahu ini akar permasalahannya ini apa nih, sehingga kita akan dengan mudah membuat sebuah konsep masalah, rumusan masalah, sehingga ya untuk dapat kita terjemahkan ke dalam sebuah analisa dan implementasi. Masalah penelitian ini pertama adalah terjadi kesenjangan antara kenyataan ya, dan harapan. Nah, jadi adanya kesenjangan ya antara kenyataan atau fakta di lapangan dengan harapan yang nantinya akan kita peroleh. Lalu terjadi kontradiksi antar empiris ya. Tadi kontradiksi adalah bersinggungan antara beberapa literasi yang ada gitu. Terjadi kita cocokkan antara teori dan realitas ya. Antara konsep dengan implementasi memang kadang-kadang suka tidak cocok atau tidak sejalan. Nah, fungsinya penelitian ini kita akan cari kenapa tidak cocok antara konsep dengan realita di lapangan. Selanjutnya ada konsekuensi logis belum diketahui atau belum didapat dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau kesenjangan antara kenyataan dengan harapan, contohnya adalah kekerasan terhadap perempuan, masalah sosial atau kultural, penampilan perempuan cantik atau sehat, peran gender, kuadrat atau konstruksi sosial, rokok, identitas maskulin atau sumber penyakit ya. Kalau lihat dari misalnya misalnya kasus rokok saja, rokok ini adalah identitas laki-laki atau memang jadi sumber penyakit, itu kan ada hal dua kontradiksi ya. Di satu sisi memang rokok ini melekat terhadap laki-laki, tapi di sisi lain juga berbahaya terhadap kesehatan gitu. Nah, lalu konsekuensi logis yang belum diketahui antara belum dapat dipertanggungjawabkan. Teori kulvenasi umumnya digunakan untuk jelaskan isi kekerasan di tayangan televisi. Bagaimana jika kita dipakai untuk jelaskan kekerasan dalam media cetak atau media online. Jadi belum tentu cocok kekerasannya ditayangkan di televisi, belum tentu cocok atau belum tentu mengena dengan, atau belum tentu sama pelakuannya atau dampaknya dengan kekerasan yang ada di media cetak atau media online. Karena kalau media televisi kan sifatnya bergerak ya, tapi kalau media online atau media cetak belum tentu informasinya bergerak, karena ada juga hanya gambar saja atau tulisan saja. Bagaimana menemukan masalah penelitian? Pertama harus tadi seperti saya bilang adalah observasi. Jadi kita harus datang langsung ke objek penelitiannya. Lalu kita survei, misalnya dengan kendaraan darat, laut, udara dan sebagainya. Lalu wawancaralah objek penelitiannya sampai kita benar-benar menemukan sebuah data-data yang membantu memecahkan masalah tadi. Nah, observasi ini penting untuk peneliti untuk memberikan pengalaman sendiri atau pengalaman kepada orang lain, kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Lalu prasurvei, kajian awal, kajian media, kajian literatur. Kajian media ini peneliti memperhatikan isi untuk menemukan fenomena yang menarik ya. Misalnya kalau yang literatur ini dengan membaca buku, jurnal, tesis, disertasi, dan wawancara. Lalu yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara ini digunakan supaya mengetahui data-data objek dan masalah penelitiannya dan yang bersumber dari audien yang terlibat dalam penelitian itu. Lalu strategi merumuskan masalah ini ada 4. Pertama, menemukan fenomena sosial, merumuskan pertanyaan-pertanyaan, ini hasil argumentasi dan memilih atau satu atau lebih pertanyaan yang dianggap paling relevan untuk dijawab. Masalah-masalah penelitian ini penting sekali karena nanti akan jadi
apa namanya jadi analisa nanti untuk kita akan implementasikan ke dalam metode atau metodologi penelitian atau langkah penelitian yang memang akan kita perbuat gitu atau lakukan. Contohnya apakah ada pengaruh atau hubungan, seberapa besar pengaruh. Nah, lalu contohnya bagian proses mengapa dan sebagainya. Ini biasanya kalau rumusan masalah diakhiri dengan tanda tanya ya, karena akan jadi suatu pertanyaan. Nah, untuk tujuan penelitian ini bersifat spesifik ya, terbatas, dapat diukur dan dapat dicapai dengan melihat hasil penelitian. Gunakan kata-kata yang menandai tujuan penelitian Anda. Misalnya dengan menggunakan kata seperti tujuan atau maksud penelitian ini adalah ya. Jadi dengan kalimat-kalimat itu membaca jadi paham ini penelitian ini bertujuan untuk apa gitu. Langsung aja ke pokok permasalahannya dan ke tujuan penelitiannya. Lalu strategi merumuskan tujuan penelitian pertama adalah tujukan variabel bebas, variabel terkait dan variabel lainnya dan sebagainya. Irisan selanjutnya adalah gunakan kata-kata yang dapat memuat variabel bebas dan terikat. Selanjutnya adalah tunjukkan secara jelas unit analisis dan lokasi penelitian. Nah, ini ada contoh signifikasi penelitian ya. Signifikasi ini manfaat lebih ke manfaat penelitian ya. Jadi kontribusi atau manfaat apa yang diberikan dengan adanya penelitian ini ya. Ini harus tergambar jelas di bab pendahuluan itu, supaya nanti para peneliti atau pembaca yang memang membaca penelitian kita udah tertarik dan akan minimal akan penelitian kita akan menjadikan referensi buat mereka. Ternyata manfaat penelitian ini yang sudah teliti yang ini seperti ini ya. Nah, signifikasi akademis menunjukkan bahwa penelitian tersebut dinilai mengembangkan teori atau konsep. Signifikan praktis ini menggambarkan masukan atau saran bagi praktisi. Signifikan sosial ini penelitian ini bernilai untuk kepentingan masyarakat dan memberikan masukan kepada pemerintah ya. Jadi kalau yang akademis ini lebih ke konsep teori, kalau di sini informasi ke algoritma, metode dan sebagainya. Tapi kalau yang sini praktis ini lebih ke orangnya, orang yang melakukan, orang yang membaca, orang yang terlibat dalam penelitian ini. Lalu untuk signifikasi sosial ini lebih kepada manfaat penelitian ini terhadap masyarakat atau instansi atau objek penelitian yang kita teliti tadi. Mungkin itu saja pertemuan kali ini terkait tentang penyusunan bab 1 metode penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.